kita langsung aja move on ke presenter berikutnya. Eh, Atirah, Jihan. Yes, Oke, Rajasa. Oke, bentar. oke. Aku mau share screen Suaranya ya. udah jelas. Oke, aku mulai sekarang ya. Sebelumnya terima kasih atas sambutannya Rajasa, tapi sebelum aku mulai pembicaraan aku hari ini, aku pengen ngucapin terima kasih sekali lagi buat kalian, para partisipan, dan juga teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini gitu. Dan tentunya udah milih untuk masuk ke breakout rooms 5 yang dimana ada Angel dan aku sebagai pembicara pada hari ini. Nah, seperti yang udah dikenalin sama Rajasa tadi, nama aku Atira Hijiana Hairani, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia. Tadi kan Angel udah ngomongin gimana nih caranya biar kita bisa ngatasin rasa cemas atau anxiety saat ngomong di depan banyak orang. Topik aku sekarang gak beda jauh dari Angel, tapi aku pengen ngasih tips ke kalian biar kalian bisa lebih pede untuk ngomong di depan banyak orang. So yeah, let's check it out. Nah, aku punya pertanyaan sebelumnya. Jadi siapa di sini yang kalau misalnya dikasih tugas sama dosen buat presentasi di depan kelas atau misalnya tiba-tiba disuruh ngomong di depan banyak orang, itu langsung ngerasa takut, deg-degan, nervous atau bahkan kayak sakit perut dan pengen ke toilet, bahkan sampai overthinking. Ada yang pernah kayak gitu? Oke, aku lihat ada yang raise hand. Oke, aku yakin selain kalian gitu ya, hampir semua orang yang ada di dunia ini gitu pernah merasakan perasaan takut itu sebelum ngomong di depan publik. Bahkan pembicara yang sudah berpengalaman sekalipun. Dan aku pribadi sebenarnya pernah beberapa kali punya pengalaman ngobrol di depan banyak orang gitu ya. Terlepas dari tugas-tugas dosen yang disuruh presentasi di depan kelas, aku sering banget mimpin forum rapat waktu menjabat di himpunan. Terus aku juga sempat diajakin buat jadi MC suatu acara sampai diundang menjadi pemateri. Dan yang terakhir aku sempat ikut lomba speech, pidato, tingkat jurusan aja yang kecil, cuman ya hal-hal itu semua perlu skill untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Dan dari semua pengalaman yang udah aku laluin, yang udah aku coba, si perasaan takut dan nervous sebelum ngomong di depan publik itu selalu muncul, akan selalu muncul. Bahkan mungkin sebelum aku ngomong di depan kalian sekarang ini, aku sempat takut dan deg-degan, tapi I don't want to talk about that today, so yeah. Dan tapi ada satu hal yang harus kalian tahu bahwa rasa takut dan cemas itu merupakan perasaan yang wajar dan sangat amat normal untuk dirasakan oleh kita semua gitu. So, it's a valid feeling for us to feel dan sayangnya kita nggak bisa menghindar dari perasaan itu dan yang hanya bisa kita lakukan adalah menerima dan mengelola. Jadi bukannya kita pasrah ya guys, tapi kita harus mengelola perasaan takut itu. So, we can only embrace and control the fear. Jadi daripada kita termakan akan rasa takut dan cemas yang nggak jelas, lebih baik kita ningkatin tingkat kepedean kita gitu. Karena aku yakin sebenarnya setiap orang itu pede, tapi cuman perlu diaktifin aja kepedeannya itu. Dan hari ini aku punya beberapa tips yang bisa kalian terapkan biar kalian makin lebih pede. Oke, jadi tips yang pertama adalah kalian harus paham betul tentang topik yang ingin kalian sampaikan. Jadi sebelum memutuskan untuk berbicara di depan banyak orang gitu ya, pastikan kalian sudah menyiapkan materi yang kalian pahami gitu. Kenapa harus begitu? Karena nantinya cara penyampaian kalian akan lancar dan kalian bahkan bisa melakukan improvisasi secara spontan di atas panggung gitu ya, right on the stage gitu. Dan hal itu juga bakalan melihatkan bahwa diri kalian itu percaya diri. Seperti yang kalian lihat ya di PPT aku ini, kalau misalnya kita ambil dalam konteks berbicara di depan umum secara luring atau offline gitu ya, itu artinya kan kita sebagai pembicara ada di atas panggung dan audiens berhadapan langsung dengan kita gitu. Dan di situ para audiens bisa melihat dan menilai kita secara langsung apakah kita sebagai pembicara ini paham betul dengan topik yang kita sampaikan atau malah sebaliknya gitu. Dan hal itu akan sangat terlihat dari gerak-gerik tubuh kita atau bahasa tubuh kita serta pembawaan kita saat berbicara di atas panggung tentunya.
Misalnya kita ambil contoh, ada pembicara yang pembawanya tuh, santai, rileks, dan tenang gitu ya. Kesan yang akan nyampe di para audiens adalah si pembicara itu tahu betul apa yang dia bicarakan dan pembicara tersebut dapat kita percaya gitu, bahwa dia sangat amat percaya diri, dengan dirinya gitu. Namun sebaliknya kalau misalnya ada pembicara yang terlihat gugup gitu ya, tegang atau, dia ngomongnya sedikit terbata-bata, maka kesan yang bakalan nyampe ke audiens adalah ragu-ragu gitu, apakah pembicara ini bisa kita percaya, apakah dia reliable atau credible, dan lain sebagainya. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus paham dulu tentang topik yang ingin kalian sampaikan. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu kontak mata dengan audiens, karena itu perlu. Kenapa? Karena melakukan, kontak kontak mata dengan audiens gitu ya, itu merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa kalian percaya diri untuk ngomong di depan mereka gitu. Dan nantinya audiens juga akan merasa dilibatkan dan merasa sangat amat dihargai dalam pembicaraan yang sedang kamu sampaikan. Tapi kalau misalnya nih ya, saat sedang offline gitu, kamu terlalu sering menunduk saat berbicara, nantinya para audiens tuh akan kehilangan fokus dan jadi nggak menghiraukan kamu yang lagi ngomong di depan mereka gitu. Bayangkan kalau misalnya kalian lagi ngomong sama teman atau pacar kalian deh gitu, tapi pacar kalian malah main HP dan cuman ngangguk-ngangguk aja padahal nggak ngerti apa yang kalian omongin. Pasti perasaan kalian tuh kecewa gitu kan. And of course you don't want that to happen. Jadi kalau bisa kita nggak boleh terlalu sering menunduk gitu. Dan menurut aku ya, hal yang membedakan, ngobrol atau berbicara di depan banyak orang dalam konteks offline atau online adalah eye contact ini gitu misalnya. Kalau misalnya online ini misalnya aku lihat, aku melakukan eye contact kepada salah satu partisipan, belum tentu partisipan itu nyadar bahwa aku sedang melihat dia gitu kan. Tapi kalau misalnya, offline pasti sudah tahu gitu kalau kita sedang ngeliatin dia gitu. Nah, aku punya tips kalau misalnya kamu masih malu-malu untuk menatap mata audiens secara langsung, kamu bisa mengarahkan pandangan kamu ke kening mereka saja. So, instead of looking into their eyes, you guys can look into their forehead instead. Karena mungkin kesannya kamu akan masih melakukan kontak mata dengan mereka dan, rasa malu-malu kamu itu sedikit berkurang, gitu. Itu tips yang yang kedua. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah take it slow, itu artinya bicara pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru karena kita lagi nggak dikejar sama apapun gitu ya. Dan nantinya kalau misalnya kalian berbicara terburu-buru takutnya berbelit gitu ngomongnya atau pabelit bahasa Sundanya mah ya. Jadi sebelum kalian, melakukan pembicaraan kalian, kalian bisa atur pernapasan kalian terlebih dahulu gitu. Breathe in and breathe out atau misalnya kalian bisa minum sedikit air putih biar, nanti di tengah-tengah pembicaraan kalian gak ngerasa serak gitu suaranya atau aus. Dan bicara pelan-pelan juga, dapat ada poin pentingnya yaitu dapat memperjelas apa yang sedang kamu bicarakan dan juga dapat memudahkan audiens menangkap pesan, yang ingin kamu sampaikan. Dan ini yang sedang aku lakukan sekarang yaitu untuk take it slow and not go too fast. Jadi ya, kita lanjut ke tips yang keempat. Yang keempat ada relax, breathe, and face it atau relax, tenang, dan hadapi. Jadi di salah satu buku yang judulnya ada Encyclopedia of Phobias, Fears, and Anxieties yang ditulis oleh Dr. Canon Adamic tahun 2008, di situ dijelaskan bahwa takut dan cemas merupakan jenis social phobia di mana seseorang atau kalian gitu ya merasa takut terhadap evaluasi negatif atau perspektif negatif dari orang lain atau misalnya kalian melakukan perilaku yang memalukan seperti membuat kesalahan gitu di depan publik, yang nantinya kalian jadi dikritik atau dilecehkan atau bahkan diledekin gitu. Dan yang paling buruknya adalah ditolak oleh audiens. Tentunya kita nggak mau hal itu terjadi gitu kan ya. Dan aku pengen sedikit sharing pengalaman aku waktu ikut lomba tahun kemarin gitu ya. Sebenarnya itu it was the last a minute decision karena belum ada perwakilan dari angkatan aku. Jadi I was like, "Okay, why not? Let's just go for it," kataku gitu kan. Dan singkat cerita, aku
lolos tahap preliminary round dan lanjut ke tahap final. Dan kebetulan saat itu finalnya masih dilaksanakan secara online gitu, lewat Zoom platform. Seperti biasa sebelum kita tampil pasti kita latihan dulu dong ya, biar mateng, biar bisa siap gitu. Bahkan sampai hamin berapa menit aku tampil, aku tetap latihan dan aku ngerasa aku udah siap nih buat tampil gitu. Sampai tiba waktunya aku tampil, the first and second minutes I was doing fine, aku lancar aja gitu. Tapi di tengah-tengah tiba-tiba aku ngeblank. Aku bener-bener lupa sama skrip yang udah aku siapin, dan alhasil aku sedikit panik. Pasti panik dong ya saat itu. Tapi yang ada di pikiran aku adalah, mau nggak mau aku harus selesaiin pidato aku. Jadi alhasil ada beberapa pesan yang nggak aku sampaikan, di pidato aku waktu itu. Dan gimana perasaan aku setelah tampil, of course I felt, terrible, kayak aku kecewa, aku malu gitu kan. Kayak aku mikir, kenapa pas latihan bisa, tapi pas tampil malah ngeblank, padahal ini pengalaman pertama aku and it wasn't pleasant, kayak itu nggak menyenangkan gitu. Terus akhirnya aku sampai nyari validasi ke teman-teman aku, kayak aku nanya, "Tadi aku gimana sih, bagus nggak sih? Aku sempet ngeblank loh, kelihatan nggak sih?" Gitu kan. Dan my friends, being my friends, mereka, nenangin aku bilang kayak, "No, you did great," kayak aku bahkan gak notice kalau misalnya kamu ngeblank atau ngelakuin kesalahan gitu. Dan aku sempet kayak, ya udahlah ya, I try to let it slide, kayak walaupun udah pesimis nggak bakalan menang, tapi pada akhirnya, pada saat pengumuman, ternyata aku diumumin, juara 3 gitu, which is not bad buat, pengalaman pertama aku ikut lomba. Oke, jadi poin yang ingin aku sampaikan adalah no one will notice your mistake if you can handle it pretty well. Jadi, I mean not no one ya, tapi nggak semua orang bakalan notice kesalahan yang kamu buat kalau misal kamu bisa nanganin kesalahan itu dengan sangat baik gitu. Karena sebenarnya melakukan kesalahan itu sebuah hal yang sangat normal gitu ya. Dan melakukan kesalahan merupakan sebuah proses juga buat kalian untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan hal yang harus kalian lakukan setelahnya adalah mungkin melakukan evaluasi apa yang bisa kalian perbaiki dan tingkatkan biar nantinya kesalahan tersebut tidak terulang lagi, gitu. Oke, kita ke tips yang selanjutnya, dan ini tips yang terakhir, aku yakin banget kalian sering banget dengar tips ini, yaitu latihan latihan latihan. Karena but it's true ya guys, practice makes perfect. Walaupun nggak yang perfect-perfect banget, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan kita gitu. Jadi di sini ada 3 tips yang, bisa kalian lakukan gitu. Yang pertama, latihan di depan cermin. Biar kamu bisa lihat, gerak-gerik tubuh kamu atau gaya bahasa kamu saat kamu berbicara gitu. Atau misalnya dengan pelatih, misalnya kalian punya pelatih profesional atau teman kalian yang udah jago banget di bidang public speaking, kalian bisa minta bantuan mereka dan itu akan sangat amat membantu kalian tentunya. Dan yang terakhir ada Zoom platform, ini merupakan tips yang paling sering aku lakuin akhir-akhir ini karena kita lebih sering ngelakuin pertemuan online gitu ya. Jadi biasanya aku rekam diri aku sendiri saat latihan, terus pas sudah selesai latihan, aku lihat lagi rekamannya, terus aku evaluasi, apakah nada bicara aku enak atau aku ngomongnya kecepatan, apakah ada yang harus dilambatin, atau apakah muka aku bagus di kamera, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, ini merupakan, tips latihan yang bisa kalian lakukan di rumah. Oke, I guess that's the last one. Jadi kita recap dulu sedikit, tipsnya gitu ya. Yang pertama tadi adalah kalian harus paham betul dengan topik yang kalian sampaikan. Yang kedua, kalian harus melakukan eye contact dengan para audiens. Yang ketiga, take it slow. Yang keempat adalah relax, breathe, and face it. Dan yang terakhir, latihan, latihan, latihan. Dan jangan lupa berdoa karena niat dan doa itu juga membantu kegiatan kalian untuk berjalan lancar. Gitu. Okay, I think that's all that I'm going to share with you guys today. Semoga bermanfaat dan aku harap kalian bisa menerapkan tips ini ke depannya biar kalian bisa lebih pede untuk ngomong di depan banyak orang nantinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is there any question? You can. Oke, Lutfia Nur Abia.
Go ahead and ask the question. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Lutfira Radia. Di sini saya izin bertanya untuk Atirah Jihan. Jadi tadi di presentasinya ada ngebahas tentang takut dan cemas merupakan jenis sosial fobia. Di situ tuh ada pembahasan mengenai ditolak oleh audiens. Nah, dari pertanyaan saya ini, maksud dari ditolak audiens itu apa? Dan juga gimana sih caranya biar hal itu tuh tidak terjadi pada kita? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin aku jawab dulu kali ya Rajasa, biar Oke. nggak lupa. Oke. Oke, thank you Lutfi atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud oleh ditolak audiens mungkin seperti ini ya, misalnya kamu lagi presentasi di depan, tapi pas kamu lihat para audiens tuh mereka kesannya tuh kayak acuh tak acuh sama apa yang kamu sampaikan di depan gitu. Jadi ada beberapa audiens yang mereka kayak ngangguk-ngangguk, tapi mereka bukan paham sama apa yang kamu sampaikan, melainkan mereka ngantuk gitu. Atau misalnya ada yang lebih asik ngobrol sama teman di sampingnya atau rekan kerjanya gitu. Atau ada yang lebih fokus megang HP atau mengangkat telepon seperti itu. Jadi intinya mungkin ditolak oleh audiens adalah keadaan di mana kamu sebagai presenter itu dicuekin gitu loh. Dan gak dihargai sebagai presenter. Dan kemungkinan kemungkinan yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena kamu nyuekin audiens, jadi mereka nyuekin kamu balik gitu. Dan mungkin hal yang bisa kita lakukan gitu ya biar itu nggak terjadi, kamu bisa apa ya? Mungkin lebih present di presentasi kamu, jadi kayak kamu harus lebih hadir gitu, ada di tempat saat kamu presentasi, karena dengan cara kamu melakukan interaksi gitu atau membuat presentasi kamu jadi berkomunikasi dua arah, nggak yang cuma satu arah doang gitu. Atau misalnya bisa juga kamu biar audiens nggak bosen gitu ya, kamu bisa juga sertakan kayak video-video atau gambar-gambar di presentasi kamu, karena nggak melulu kalau presentasi kamu itu harus ngomong gitu. Kamu bisa setel video kayak tadi main speaker lakuin gitu ya di main room. Dan ya, terus mungkin yang terakhir seperti yang aku bilang tadi, kamu bisa melakukan eye contact dengan para audiensnya. Itu sih menurut aku. Apa jelas, Lutfia? Oke, udah jelas banget untuk jawabannya. Terima kasih ya, Tira. Thank you. Silahkan. Oke, terima kasih Rajasa. Aku ingin nanya pendapat dari Jihan nih. Tadi kan katanya public speaker itu harus ada eye contact ya sama audiensnya. Nah, kalau misalnya ada nih public speaker yang dia tuh mungkin menggunakan skrip atau menghafal gitu ya, jadi nggak terus-terusan melihat audiens. Kalau menurut Atira sendiri, itu tuh baik atau enggak, dan apakah boleh public speaker yang baik melakukan hal tersebut gitu? Terima kasih. Oke, thank you Fatia atas pertanyaannya. Jadi ini opini aku terhadap public speaker yang lebih sering lihat skrip gitu ya daripada melakukan eye contact dengan para audiensnya. Menurut aku, jadi sebenarnya yang aku baca sebenarnya tuh ada 3 tipe speaker. Yang pertama itu tipe yang lebih mentingin diri dia, yang kedua tipe yang lebih mentingin topik yang dia bawakan, dan yang ketiga tipe yang mementingkan audiensnya, yang memprioritaskan audiensnya. Dan menurut aku yang paling bagus adalah tipe yang ketiga. Jadi kalau misalnya konteksnya apa yang tadi Fatia bicarakan, menurut aku itu kurang bagus untuk jadi public speaker, karena kalau kita lihat skrip terus, itu kan jadi kita nggak melakukan interaksi sama audiens, jadi audiensnya nggak merasa dilibatkan sama kita, dan rasanya kita ngeanggurin audiensnya aja gitu, dan kita cuma peduli sama diri kita. Dan menurut aku itu bukan salah satu contoh yang bagus untuk public speaker. Seperti itu, Fatia. Menurut aku. Terima kasih.